Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah. Anugerah Tuhan membuat kita tetap bersuka cita dalam kasih-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu di pagi hari ini membuat kami bersuka cita dan kami rindu mendengarkan suara hati-Mu. Berfirmanlah, kami mendengarkan. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dan tema kita adalah salah siapa? Salah siapa? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi akhir-akhir ini yang memang sangat mengkhawatirkan membuat banyak orang terkejut. Hampir semua negara juga terkejut ketika pandemi COVID-19 merebak, menjangkiti banyak orang. Bahkan hampir semua negara saat ini terjangkit pandemi COVID-19. Virus ini membuat banyak orang sadar. Ternyata kemajuan teknologi yang selama ini diagung-agungkan oleh manusia rasanya tidak berdaya ketika menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya apa? Orang-orang tidak hanya terkena wabah pandemi COVID-19, tapi juga ada wabah lain yang muncul. Wabah tersebut adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan bukan hanya itu saja, ada wabah lain lagi di akhir-akhir ini muncul. Itu wabah mempersalahkan, wabah mengkambing hitamkan. Saya baca beberapa waktu yang lalu sebuah kisah nyata yang terjadi di New York, Amerika. Pengalaman seorang lelaki tua etnis Tionghoa ketika akan pergi ke sebuah tempat di mana dia harus menaiki busway. Di hari tersebut dia pergi ke stasiun untuk naik ke sebuah busway, dan ketika dia naik ke dalam busway tersebut, apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Tiba-tiba semua orang di dalam busway itu yang sudah ada terlebih dahulu berhamburan keluar, lari keluar ketika melihat seorang lelaki tua etnis Tionghoa masuk ke busway tersebut. Si lelaki tersebut terkejut. Bukan hanya penumpang, supir juga lari keluar. Tinggal dia sendiri di dalam busway. Dia bingung, ada apa? Dia bingung. Tapi tidak lama kemudian orang-orang yang tadinya dalam busway ini, ketika mereka sudah keluar, mereka berteriak-teriak, mereka menunjuk-nunjuk lelaki tua tersebut. Mereka bilang, kamu sumber COVID-19, kamu yang membuat banyak orang terjangkit, kamu yang membuat banyak orang mati, dan negaramu yang membuat ini. Si lelaki tua tersebut terkejut. Dia tidak menyangka dia dipersalahkan. Dia tidak menyangka negaranya juga dipersalahkan. Maka dengan kepala tertunduk, dia melangkah keluar dari busway. Dia berjalan dan pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih, COVID-19, saya mau katakan, bukan penyakit Cina, juga bukan penyakit asing. Ini bukan salah siapa-siapa. Demikian juga orang yang terjangkit COVID-19 juga hendaknya tidak dipersalahkan, sebab mereka pun tidak pernah menginginkan dia terkena COVID-19. Mereka juga ingin seperti kita, sehat, bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan lagi pula, tidak ada gunanya kita saling mempersalahkan, menuduh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga pernah dipertanyakan oleh para murid-muridnya tentang keadaan seorang yang buta. Murid-murid bertanya,
Guru, ini salah siapa? Guru, ini dosa siapa? Ketika mereka melihat ada seorang yang buta sejak dia lahir, murid-murid bertanya, ini dosa siapa, Guru? Apakah dosa orang tuanya? Apakah orang tuanya dulu melakukan kejahatan sehingga Allah menghukum dan membuat anaknya buta sejak lahir? Tanpa sadar, para murid mengkambing hitamkan orang tua dari si orang buta tersebut. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun. Dalam ayat 2. Secara tidak langsung Yesus mengatakan, bukan dosa siapa-siapa. Jangan mempersalahkan orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Jangan mengkambing hitamkan orang lain. Tidak ada gunanya. Bahkan lebih lanjut, dalam ayat 3 Tuhan Yesus katakan, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam Dia. Yesus mengajak para murid, ayo berhenti menghakimi. Bapak Ibu saudara terkasih, pandemi COVID-19 menjadi PR kita bersama untuk boleh kita tanggulangi, untuk boleh kita selesaikan. Dan itu akan selesai ketika kita mempersalahkan, menghakimi, mengkambing hitamkan orang lain. Mari berhenti. Lebih bagus kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling membantu. Dan melalui hal inilah pekerjaan-pekerjaan Allah semakin nyata di tengah-tengah dunia. Stop menghakimi, sebab itu membuat kita semakin jatuh dan stres. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami dalam firman-Mu ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Yang terbaik adalah kami saling mendoakan, menguatkan, dan membantu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.